Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika mudah. Insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang bagaimana cara membuat model matematika. Akan ada dua contoh soal lagi yang akan kita bahas. Baik, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Kita ke contoh soal 2. Jadi sebuah kapal pesiar itu dapat menampung 150 orang penumpang. Nah, setiap penumpang kelas utama hanya boleh membawa 60 kg bagasi dan penumpang kelas ekonomi 40 kg. Kapal tersebut hanya dapat membawa 8000 kg bagasi. Buatlah model matematika. Ingat, jadi kuncinya yang pertama adalah kita harus bisa membuat permisalan. Apa sih yang dibahas di dalam soal ini? Ternyata di dalam sebuah kapal pesiar itu ada namanya kelas utama dan kelas ekonomi. Maka permisalannya adalah X itu adalah banyaknya daya tampung kelas utama dan Y adalah banyaknya daya tampung kelas ekonomi. X dan Y ini gampangnya adalah X itu adalah yang disebutkan duluan. Karena di situ adalah kelas utama, maka kelas utama adalah permisalan sebagai X. Dan Y-nya adalah kelas ekonomi, karena dia disebutkan terakhir. Kira-kira mudahnya seperti itu. Nah, kemudian kita buat tabel. Tabelnya di sini ingat ya, ada X, ada Y, ada namanya kapasitas. Yang harus kita cari apa duluan? Ternyata yang harus kita cari adalah kapasitasnya dulu. Mana kapasitasnya? Setelah kita cari, ternyata kapasitasnya adalah di dalam sebuah kapal pesiar itu dapat membawa 8000 kg. Nah, ini kapasitas yang pertama. Kapasitas yang kedua adalah ternyata dia dapat menampung 150 orang. Nah, kita kan nggak tahu nanti berapa orang di kelas utama dan berapa orang di kelas ekonomi. Oke. 8000 kg pada kelas utama ternyata 60 kg pada bagasi. Nah, penumpang kelas ekonominya ada 40 kg. Makanya di sini 60, di sini 40 kita ngikuti yang ini. Kelas utama kan 60, kelas ekonomi itu 40. Nah, kapasitasnya kalau di sini kilogram, maka X dan Y-nya juga harus kilogram. Nah, ini satu. Kenapa? Karena kita nggak tahu berapa jumlah penumpang di kelas utama dan berapa jumlah penumpang di kelas ekonomi. Maka kita satu, ingat satu itu tidak akan dikali berapapun tidak akan mengubah perkalian atau hasilnya dari perkalian itu. Nah, makanya di sini kalau nggak ada keterangannya berapa sih orangnya di kelas utama dan kelas ekonomi, maka kita kasih angka 1. Oke. Nah, sudah seperti ini. Maka kita buat model matematikanya. 60X ditambah 40Y sama dengan kurang dari sama dengan 8000. Karena kapasitasnya maksimalnya adalah 8000 kg, maka dia kurang dari. Boleh terisi paling banyak adalah 8000 ini maksudnya. Nah, kita bisa bagi ternyata. Kita bisa bagi berapa? Bagi 20. 60X bagi 20 itu adalah 3X, 40Y dibagi 20 itu adalah 2Y, kurang dari 400. Ini adalah model matematikanya. Yang kedua adalah 1X tambah 1Y kurang dari atau sama dengan 150. Ingat, yang terakhir harus ada namanya syarat mutlak. Syarat mutlak X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka pertidaksamannya ada 4. Nah, 4 itu yang mana? Jadi 4 itu adalah yang pertama adalah 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 400, 1X tambah 1Y kurang dari 100 atau sama dengan 150, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini kok tidak ada namanya fungsi objektif, yaitu adalah memaksimalkan atau meminimumkan. Nah, karena di sini tidak ada namanya, di dalam soal tidak ada sebuah namanya keuntungan, biasanya kalau fungsi objektif itu dikaitkan dengan sebuah keuntungan, itu nanti baru kaitannya adalah tentang fungsi objektif. Maka modelnya sampai sini saja. Nah, oke. Kira-kira seperti itu contoh soal selanjutnya. Nah, ini ada sebuah agen nih. Ini dia membeli
sepeda. Nah, ini yang lagi ngetren sekarang ya. Jadi lagi nggak booming-boomingnya bersepeda. Jadi harga sepeda biasa itu adalah 600.000 dan sepeda federal 800.000. Yang merencanakan untuk tidak membelanjakan uangnya lebih dari 2.400.000. Oke, dengan mengharap keuntungan 100.000 dari sepeda biasa dan 150.000 dari sepeda federal. Buatlah model matematika. Nah, di soal ini ada namanya keuntungan. Ketika ada keuntungan, maka kemungkinan di dalam soal itu ada namanya fungsi objektif atau f, x, y. Kita misalkan saja, nah di sini kan ada dua, ternyata ada namanya sepeda biasa dan sepeda federal. Dia membandingkan itu. Maka permisalan kita adalah X-nya banyaknya sepeda biasa, Y banyaknya sepeda federal. Kita kan nggak tahu. Yang jelas di situ ada dua, yaitu adalah sepeda biasa dan sepeda federal. Ingat, X dan Y adalah menyatakan banyaknya. Kita nggak tahu berapa banyaknya. Oke. Nah, X, Y kapasitas. Kita cari kapasitasnya dulu. Kapasitas di sini adalah modalnya. Berapa modalnya? Ternyata 2.400.000. Nah, sini. Ini modalnya. Modalnya ini adalah kapasitas. Uangnya berapa? Dia kan mau membelanjakan 600.000 sama 800.000 nih harga sepedanya. Dia punya modal 2.400.000. Jadi kalau ada uang seperti ini biasanya modal sebagai kapasitasnya. Kemudian ada 25. Jadi dia membeli 25 sepeda. Nah, kemudian berarti kan 600 X tambah 800. Ini dari si punyanya ini. Jadi ini adalah sepeda biasa, 800 adalah sepeda federal. Ini kan ini rupiah. Karena ini rupiah maka di sini harus rupiah. Boleh dituliskan Rp atau tidak masalah. Kemudian karena 25 ini jumlahnya kita tidak tahu berapa sih X-nya, berapa sih sepeda biasa, berapa sih sepeda federal banyaknya. Yang jelas totalnya 25, maka kita isi dengan angka 1 dan 1. Karena ada keuntungan, maka kita tulis keuntungannya X adalah 100.000, keuntungannya Y adalah 150.000 berdasarkan ini. Oke. Nah, jika sudah, maka kita buat model matematika. Ternyata dari sini bisa dibagi, yaitu adalah 200.000. 600.000 X dibagi 200.000 adalah 3X, 800.000 dibagi 200.000 itu adalah 4Y, kurang dari sama dengan 12. Model yang kedua adalah 1X tambah 1Y kurang dari atau sama dengan 25. Nah, syarat mutlak, ingat, X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada Fx, Y-nya. Nah, Fx, Y ini, oke. Nah, karena di sini ada namanya keuntungan, maka kita buatlah sebuah fungsi optimum. Kita akan bahasanya nanti di materi selanjutnya kita akan memaksimalkan ini. Berapa sih yang harus kita beli untuk supaya keuntungan kita maksimum. Nah, fungsinya inilah. Fungsi dari fungsi objektif untuk meminimumkan atau memaksimalkan. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Bapak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.